rasa iri dan rasa benci yang dia tidak mau simpan sendiri. Jadi dia bagi-bagikan ke orang lain, dia pengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Ada beberapa penyakit hati yang menurutku sangat berbahaya untuk keberlangsungan kehidupan kita. Dan penyakit hati ini nggak bisa dibawa ke dokter ya, karena dia tidak bisa disuntik atau dikasih obat untuk menyelesaikannya. Nah, penyakit hati ini apa aja gitu. Penyakit hati ini ya menurutku itu terbagi menjadi 4 fase. Jadi dari masing-masing fase itu ada level keakutan yang tinggi dan tentunya lebih sulit untuk diselesaikan, lebih sulit untuk disembuhkan. Penyakit hati yang pertama itu adalah iri. Rasa dimana kita tidak bisa menerima atau tidak happy dengan keberadaan orang lain, tepatnya dengan keberhasilan orang lain. Nah, kalau rasa iri ini ya, penyakit iri ini tidak segera kita atasi, dia akan naik ke level selanjutnya, stadium selanjutnya, yaitu stadium benci. Kalau iri tadi terhadap pencapaiannya, keberhasilan orang lain. Tapi kalau udah benci, ini bukan pencapaiannya atau keberhasilannya, tapi udah sampai ke orangnya. Ngelihat orangnya juga udah nggak suka. Ini stadium yang lebih tinggi ya. Kalau ini udah nggak bisa diatasi, kalian nggak bisa ngatasi dan kalian belum tergerak untuk mencari solusi, ya, naik ke stadium berikutnya, yaitu dengki. Kalau udah iri, benci ditambah dengki, ya, dengki ini rasa iri dan rasa benci yang dia tidak mau simpan sendiri. Jadi dia bagi-bagikan ke orang lain, dia pengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Wis apapun yang orang itu lakukan, gak ada baiknya, udah salah semuanya. Dan mempengaruhi orang lain ya, orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Ini bahaya. Kalau ini juga nggak bisa diatasi dan tidak tergerak untuk mengatasi, akan naik lagi ke level selanjutnya. Dan menurutku ini adalah level yang paling akut atau stadium yang paling tinggi, yaitu dendam. Kalau udah dendam ya, itu apapun bisa dilakukan untuk mencelakai dan untuk mencederai orang yang dia tidak suka. Dia bisa melakukan apa saja itu. Oke, dari iri, benci, dengki, dendam, ya, itu sebenarnya sangat membahayakan. Bukan untuk orang atau objek yang dia iri, yang bikin dia benci, yang bikin dia dengki.
tapi sangat membahayakan untuk dirinya sendiri. Dia nggak akan bisa tenang dengan keberadaan orang yang dia benci. Dan semua itu terus ada di kepala, diingat terus, kejadiannya diingat terus, orangnya diingat terus. Dan kemana-mana dia menebarkan kebencian yang sama. Hidupnya nggak bisa tenang. Ini bahayanya penyakit hati. Bisa mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Kita yang nggak tenang, hidup nggak nyaman, hidup tersiksa. Karena terus dibayang-bayangi orang tersebut. Sementara orang tersebut ya nggak berdampak apa-apa. Karena rasa iri, benci, dengki, dan dendam, ya, itu kita bangun sendiri. Kita bangun sendiri, kita hidupi sendiri dalam kehidupan kita. Kita yang nggak tenang sendiri, kita yang merasa kemerungsung sendiri, kita ngerasa nggak nyaman ketika ada orang itu atau berdekatan dengan orang itu. Sementara orang yang kita benci, ya dia tidak merasakan apa-apa. Nah, 4 rasa ini, ya, 4 rasa ini banyak sekali menjangkiti manusia, menjangkiti rasa manusia. Biasanya diawali dengan rasa iri. Sekecil apapun rasa itu ketika ada dan hidup di dalam diri kita, itu sudah mempengaruhi kita. Dan kalau kita tidak cari solusi, itu akan makin berkembang, stadiumnya akan makin naik. Dan bahayanya ketika sudah berada di stadium dendam. Ya, seperti berita yang sering kita lihat, cerita-cerita yang sering kita dengar. Ada beberapa manusia yang bisa menyakiti manusia lain, ada beberapa manusia yang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Itu karena dendam. Dan dendam itu biasanya diawali dengan rasa iri. Jadi teman, coba dicek di dalam diri kita. Apakah kita juga mempunyai benih-benih seperti itu? Ketika punya benih-benih seperti itu, ngerasa punya benih-benih seperti itu, ngelihat orang lain kok nggak happy, ngelihat orang lain kok jadi sebel, ngelihat orang lain kok bikin nggak nyaman, segera cari solusi. Karena ketenangan, ketentraman, kebersihan pikiran, kebeningan rasa kita, itu yang utama. Itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, bisa mempengaruhi kesehatan kita kalau tidak dijaga. Oke. Nah, nanti jika membutuhkan bantuan, membutuhkan solusi, ya, yang tergerak, yang terkoneksi denganku, bisa langsung WA aku. Nomor ada di profil bio ya. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.